Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga atau pembahasan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang seputar berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung tentunya silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini hanyalah bersifat sebuah hiburan semata ya teman-teman, dan pembahasan yang akan kita bahas adalah pembahasan yang sangat menarik, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Jude Bellingham cetak sejarah baru untuk Real Madrid di El Clasico tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini teman-teman, dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, bahwa El Clasico di Santiago Bernabeu pada hari Minggu ya tanggal 26 Oktober 2025, yaitu yang telah menyuguhkan ya duel panas antara dua raksasa Spanyol tentunya. Yaitu Real Madrid berhasil menundukkan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga penuh drama tersebut teman-teman. Dan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yaitu menjadi bintang kemenangan Los Blancos ya, sementara gol tunggal Barcelona dicetak oleh Fermin Lopez di babak pertama tentunya. Yaitu Bellingham tampil luar biasa dengan kontribusi langsung pada dua gol Madrid, yaitu berhasil ya tentunya pemain asal Inggris itu mencatatkan 1 gol dan 1 assist yang untuk memastikan kemenangan 3 poin penting bagi timnya sendiri. Dan untuk kemenangan ini bukanlah hanya sekedar hasil ya teman-teman, yaitu tetapi juga menjadi momen yang sangat bersejarah bagi Bellingham yang dilansir dari berita olahraga juga, dan kini ia menorehkan rekor baru di El Clasico sebagai pemain muda Real Madrid yang mencetakkan gol dan assist dalam satu laga di abad ke-21 tentunya. Ukir rekor baru di El Clasico tentunya, yaitu Bellingham sendiri yaitu menorehkan catatan istimewa pada usia 22 tahun dan 111 hari, dan ia telah menjadi pemain termuda Real Madrid dalam abad ke-21 yang berhasil mencatatkan gol dan assist dalam satu laga di El Clasico tentunya. Dan sebuah rekor tersebut dipegang oleh Vinicius Junior, winger asal Brazil itu telah mencatatkan prestasi yang serupa pada semifinal Copa del Rey 2023 saat yang berusia 22 tahun dan 263 hari tersebut. Dan kini Bellingham resmi untuk menggusur ya nama rekannya tersebut, dan ia memberikan assist untuk gol pembuka Mbappe, lalu telah mencatatkan gol kemenangan di menit ke-43 untuk memastikan 3 poin bagi tim asuhan Xabi Alonso tersebut. Real Madrid akan bertemu ya untuk pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Real Madrid akan bertemu Valencia, yaitu pada tanggal 2 November 2025, yaitu jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Ya, Real Madrid akan bertemu Valencia pada tanggal 2 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Performa luar biasa pasca cedera tentunya. Yaitu sebelum tampil di El Clasico, Bellingham sempat absen panjang karena operasi bahu. Real Madrid mampu bertahan di puncak klasemen tanpa dirinya. Namun kehadirannya kembali membuat tim tampil lebih tajam, dan Xabi Alonso sempat menurunkannya lebih cepat dari jadwal dalam derby Madrid tersebut. Demi untuk mengembalikan frame permainan meskipun belum sepenuhnya fit kala itu, Bellingham kini sudah menunjukkan kembali performa terbaiknya tersebut. Dan ia telah mencetakkan gol dan penentu saat melawan Juventus juga tentunya, yaitu pada pertengahan ya pekan lalu, dan ia kembali menjadi pahlawan dalam duel kontra Barcelona. Yaitu konsentrasinya yang telah menegaskan bahwa Real Madrid kembali ke level terbaik bersama sang gelandang Inggris tersebut. Ujian dari Xabi Alonso sendiri. Usai laga, pelatih Xabi Alonso yang telah memuji performa Bellingham yang terus meningkat
Dan dia juga menyebutkan sang pemain sudah menemukan kembali ritme dan koneksi permainannya setelah pulih dari cedera. Tampil baik melawan Juventus dan bahkan di Getafe juga, dan dia juga menjalani 3 pertandingan yang sangat bagus, dan kami sudah tahu sebelum jeda internasional dan ia juga membutuhkan menit bermain untuk menemukan ritmenya juga, kata Alonso dalam konferensi pers usai laga tersebut. Dan ia tampil lebih baik ya dari yang kami perkirakan setelah jeda. Ia adalah pemain yang bermain dengan perasaan yang menyalurkan energi dan terhubung ya dengan pemain, dan ia telah memainkan beberapa pertandingan yang sangat baik juga tentunya. Top klasemen pada pekan ini ya tentunya untuk top klasemen La Liga ya teman-teman semuanya pada pekan ini, yaitu Real Madrid berada pada puncak top 1 klasemen yaitu dengan torehan poin 27. Peringkat kedua adalah Barcelona dengan torehan poin 22. Ya, peringkat ketiga adalah Villarreal dengan torehan poin 20 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas ya pembahasan yang sangat menarik juga tentunya dalam segmen hiburan juga untuk di tengah sesi video ini, yaitu adalah El Clasico juga ricuh ya. Andriy Lunin ya dapat kartu merah meskipun tak bermain lawan Barcelona. Yaitu El Clasico ya tentunya antara Real Madrid dan Barcelona, yaitu kembali menyajikan laga penuh emosional. Duel yang digelar di Santiago Bernabeu tentunya yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Los Blancos. Yang kemenangan tersebut membuat Real Madrid dan yang dilatih oleh Xabi Alonso yaitu semakin kokoh di puncak klasemen, yaitu mereka kini unggul 5 poin dari Barcelona yang tertahan di posisi kedua. Yaitu namun kemenangan ini tak akan datang tanpa konversi ya tentunya dalam yang berlangsung keras dan diwarnai banyak insiden panas di dalam maupun di luar lapangan juga. Dan puncaknya terjadi di masa akhir pertandingan ketika terjadi bentrok ya besar antara pemain. Dari insiden itu hanya satu nama yang akhirnya menerima kartu merah langsung dari wasit, yaitu adalah Andriy Lunin. Yaitu bentrok panas di penghujung laga tersebut, yaitu dalam sebuah ketegangan juga yang telah memuncak ya tentunya, yaitu ketika pertandingan yang telah mendekati akhir dengan skor 2-1 dan untuk keunggulan Real Madrid, adu mulut ya antara pemain yang berubah menjadi adu fisik di pinggir lapangan tersebut. Yaitu nyaris untuk pemain dari kedua kubu tersebut dalam keributan tersebut dari beberapa mencoba untuk melerai juga, namun suasana semakin panas hingga wasit turun tangan, yaitu bersama staf keamanan juga tentunya. Yaitu adalah merupakan sebuah insiden yang menimbulkan perdebatan kedua belah pihak, yaitu Madrid yaitu menuding Lamine Yamal sebagai pemicu ya tentunya, yaitu adalah sementara kubu Barcelona menilai para pemain Madrid tidak bertindak profesional tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Lunin jadi korban kartu merah tentunya. Yaitu menurut laporan juga yaitu terungkap bahwa Andriy Lunin yaitu menjadi salah satu pemain yang diusir setelah laga usai, yaitu kiper asal Ukraina tersebut tidak mendapatkan kartu merah karena meninggalkan bangku cadangan dan untuk mendatanganinya di area lawan ya dengan sikap agresif juga, dan Lunin akan absen pada laga yang berikutnya melawan Valencia sebagai sanksi dari tindakannya tersebut. Dan keputusan ini juga akan menambah daftar pemain Madrid yang harus berhati-hati dalam laga panas yang berikutnya. Selain Lunin, yaitu beberapa pemain yang juga mendapatkan kartu kuning karena terlibat dalam keributan mereka adalah Vinicius Junior ya, Ferran Torres ya, Alejandro dan Fermin Lopez dan Rodrigo dan Eder Militao juga terlibat pada adu mulut tersebut teman-teman dalam sebuah keributan tersebut tentunya. Madrid bawa 3 poin tentunya. Yaitu adalah meskipun yang diwarnai kekacauan ya tentunya Real Madrid ya tetap membawa pulang 3 poin penting, yaitu Xabi Alonso yang telah menegaskan bahwa fokus ya tim kini tertuju pada lawan yang berikutnya untuk mempertambah keunggulan di klasemen sementara.
Ya, namun yang insiden tersebut yang telah menyiksakan sebuah ketegangan antara dua rival abadi, yaitu adalah Federasi Sepak Bola Spanyol, yaitu diperkirakan akan meninjau ulang rekaman laga untuk menilai potensi hukuman tambahan juga. Dan di El Clasico kali ini yang telah membuktikan bahwa rivalitas Madrid dan Barcelona tak hanya terjadi di lapangan, emosional, gengsi, dan ambisi terus membakar setiap pertemuan mereka di semua ajang, teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Lamine Yamal dan malam penuh cemooh di Santiago Bernabeu, teman-teman. Ya, kita akan membahas juga secara singkat dan padat, teman-teman. Lamine Yamal dalam laga Bernabeu bukan hanya sebagai pemain sepak bola tentunya, yaitu tercatat juga mendapatkan yang menghadapi badai emosional dari puluhan ribu supporter Real Madrid, teman-teman. Dalam laga El Clasico pada pekan ke-10 La Liga 2025-2026 yang berakhir dengan kekalahan Barcelona 1-2, pemain yang berusia 18 tahun tersebut menjadi pusat perhatian bukan karena gol atau assist, melainkan karena sambutan buruk yang diterimanya. Suasana tegang sudah terasa sejak pemanasan di awal. Setiap langkah Lamine Yamal disebut dengan siulan panjang dan bahwa tanda bahwa publik Bernabeu belum melupakan komentar-komentarnya di luar lapangan. Apa yang selalu dianggap bumbu rivalitas menjadi aroma koleksi juga. Ya, tentunya adalah amarah ya teman-teman ya, yaitu berubah menjadi amarah koleksi ya, tentunya adalah kolektif ya, amarah kolektif yang terdengar hingga peluit terakhir tentunya. Bagi Lamine Yamal, Madrid ya itu menjadi ujian mental juga tentunya, dan ia harus terima untuk berhadapan dengan lini belakang Real Madrid, tetapi juga ribuan suara cemoohan yang seolah-olah ingin menelan setiap sentuhannya terhadap bola tersebut. Yaitu dari beberapa sumber ya, dari kebisingan juga, itu bukan semata profesional di lapangan, melainkan juga pernyataan dalam ajang hiburan juga. Itu dalam sebuah sesi obrolan yang Lamine Yamal sempat berkata mereka juga mencuri, mereka untuk mengeluh juga, dan mereka melakukan hal-hal, serta menambahkan terakhir kali saya ke Bernabeu 4-0 tentunya. Yaitu ucapan tersebut yaitu dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari pendukung Madrid, dan komentarnya tersebut dianggap melewati batas persaingan sehat teman-teman, dan membuat Lamine Yamal menjadi simbol arogansi muda Barcelona di mata publik Bernabeu tentunya. Dan Barcelona juga akan bertemu ya tentunya dalam Liga ya, tentunya dalam Liga La Liga. Barcelona akan bertemu LC ya, tentunya adalah LC, yaitu pada tanggal 3 November 2025 jam 12 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia pada tanggal 3 November 2025 teman-teman. Pelajaran buat Lamine Yamal juga untuk kedepannya dari reaksi keras dari pendukung tuan rumah yang telah memperlihatkan bahwa staf Lamine Yamal di Barcelona yaitu kini membawa beban tersendiri, dan itu bukan sekedar pemain muda berbakat, tetapi simbol kebanggaan klub yang menjadi musuh abadi Real Madrid, dan popularitasnya di media sosial ditambah reputasinya sebagai wajah baru. Barcelona menjadikan sasaran empuk untuk tekanan mental di laga El Clasico tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.